Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-5, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan Imam Ibnul Jauzi mengatakan Syahrul Ramadan ka Yusuf baina ikhwatihi. Jadi Syahrul Ramadan inda syuhur baina syuhur ka Yusuf inda ikhwatihi, baina ikhwatihi. Ya, jadi Ibnul Jauzi mengatakan bulan Ramadan itu seperti di antara bulan-bulan yang lain seperti Yusuf di antara saudara-saudaranya. Jadi Nabi Yakub itu memiliki 12 anak. Ya, jadi diumpamakan seperti 12 bulan. Dan bulan yang seperti kita ketahui juga ada 12. Faka'annama anna Yusuf ahabbul aulad ila Ya'qub, kadzalika syahrul Ramadan ahabbu syuhur ila allamul ghuyub. Kata beliau begitu. Ya, jadi Nabi Yusuf merupakan salah satu anak yang paling dicintai oleh Nabi Ya'qub. Begitu juga bulan Ramadan, bulan yang paling Allah cintai di antara bulan-bulan yang lain. Yang mana dengan satu doanya Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sebab ampunan bagi 11 saudara yang lain. Sebagaimana dalam Quran disebutkan, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ya. Sebab doa Nabi Yusuf menjadi sebab terampuninya saudara-saudaranya yang lain. Maka bulan Ramadan, dengan satu bulan Ramadan ini insya Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita di 11 bulan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sejarah. Namun kita akan mengupas sejarah dalam Al-Quran, kisah-kisah ataupun sejarah yang dimuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena memang sepertiganya Al-Quran itu adalah sejarah. Tapi Quran bukan kitab sejarah. Ya. Kalau dulu kita di sekolah belajar sejarah itu kan bikin boring ya, ngantuk. Karena apa? Ngapal tahun, ngapal peristiwa, ngapal nama-nama. Sudah begitu pelajarannya kadang pas siang. Guru sejarahnya ngantukin, gitu kan? Akhirnya apa? Banyak yang tidak suka dengan pelajaran sejarah. Karena memang metode belajarnya begitu, ngapalin tahun, peristiwa, nama, dan tidak ada mungkin sedikit mengambil pelajaran dari apa yang dipelajari dari sejarah-sejarah tersebut. Tapi kalau Quran, metode penuturannya berbeda. Ya, sehingga sejarah yang dimuat di dalam Al-Quran itu begitu besar ibrohnya, pelajarannya. Dan sepertiga Quran yang merupakan sejarah ini semuanya turun di Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Artinya apa? Kisah-kisah yang Allah muat di dalam Al-Quran itu menjadi pondasi bagi keimanan dan akidah umat Islam. Nah, diharapkan begitu. Jadi kita belajar sejarah itu untuk diambil pelajarannya, bukan sekedar tahu dulu pernah begitu, dulu pernah begini. Tapi lebih daripada itu, kenapa? Salah satu pondasi para sahabat menjadi orang-orang yang hebat dan kuat karena sepertiga Al-Quran yang merupakan sejarah semuanya turun sewaktu di Mekah, di mana fase tersebut fase adalah penguatan iman dan akidah. Jadi apabila kita ingin memiliki generasi yang kuat, kokoh, maka perlu difahamkan dengan sejarah orang-orang terbaik di zaman terdahulu supaya bisa mencontoh dan menginspirasi di kehidupan kita. Ya,
Seperti di akhir surat Yusuf ya, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Jadi di kisah-kisah yang dimuat di dalam Al-Qur'an itu ibratun liulil albab. Ada ibrah. Ya. Apa artinya ibrah? Di terjemahan diartikan pelajaran. Ya. Sebenarnya ibrah itu dari kata-kata ibar, abara ya'buru artinya ada gambarnya di atas itu apa? Jembatan. Ya. Arti ibrah itu aslinya adalah jembatan. Supaya kita bisa menyeberangi dari zaman sekarang ke zaman yang terdahulu, sehingga menjadi pelajaran buat kita. Nah, kalau diartikan jembatan kan bingung ya kan? Nah, di kisah-kisah terdahulu ada jembatan bagi orang-orang yang, makanya terjemah di Quran itu terjemah tafsiriyah. Nah, terjemah yang kita baca itu terjemah yang sudah ditafsirkan, yang maknanya adalah pelajaran yang mudah difahami. Bagi siapa? Liulil albab, bagi mereka yang mempunyai akal. Jadi kalau kita memanfaatkan akal kita, maka kita akan mendapatkan di kisah-kisah yang Allah muat di dalam Al-Quran itu begitu banyak ibrah, pelajaran. Ya. Dan Quran menjamin maka ada haditsan yuftara. Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu bukan kisah-kisah fiktif, bukan kisah-kisah yang tidak nyata, bohong, bukan. Maka haditsa yuftara, bukan cerita yang dibuat-buat. Seperti misalnya di kita banyak kan dongeng kancil ngobrol sama singa, ya. Apalagi banyak kan percakapan burung dengan harimau misalnya gitu ya. Dan banyak ya, kancil mencuri timun. Nah, itu kisah-kisah yang dibuat-buat. Dan kalau kita ceritakan ke anak-anak, ya mungkin hanya sekedar menghibur saja, tapi tidak memberikan asar pelajaran yang kuat. Tapi kalau kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, itu Allah berikan jaminan makana haditsan yuftara, bahwa cerita yang dalam Al-Quran itu cerita yang bukan dibuat-buat, tapi memang nyata, dan walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, wa tafsila kulli syai', dan menjelaskan segala sesuatu, wa hudan, bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi petunjuk kita di dalam kehidupan kita, wa rahmah, dan rahmat liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi pelajaran kisah-kisah dalam Al-Quran itu begitu besar maknanya, ya. Makanya ulama mengatakan ini ada di dalam surat Yusuf. Kalau kita dalam kondisi sedih, kemudian baca surat Yusuf, insya Allah setelah itu kata ulama akan bahagia, ya. Asalkan bacanya dengan pemahaman, ya. Nah, maka insya Allah akan bahagia karena membaca surat Yusuf, ya, satu surat yang berurut ceritanya dari awal sampai akhir, ya. Satu surat yang memuat kisah Yusuf dari awal sampai akhir adalah surat Yusuf, ya. Nah, sejarah sebagai panduan hidup, seperti tadi disampaikan kan, wahudan, menjadi petunjuk kita di dalam kehidupan. Seperti kisah Rasulullah SAW di Fathu Mekah. Jadi ketika itu Rasulullah bersama para sahabat, sekitar 10.000 sahabat, dari Madinah menuju ke Mekah. Dan Mekah ketika itu bisa ditaklukkan. Orang-orang kafir Quraisy yang dulu begitu jahatnya, begitu luar biasa penindasannya kepada Nabi dan para sahabat, ketika itu nggak ada yang berani melawan. Semuanya ketakutan. Bahkan Rasulullah mengumumkan sekitar 10 atau 11 nama orang-orang yang halal dibunuh
Bahkan sampai disebutkan walaupun dia berlindung di balik sitar Ka'bah. Nah, semakin mencekam ya kan. Sudah diumumkan nama-nama yang halal dibunuh walaupun dia berlindung di balik sitar Ka'bah. Nah, ketika itu dikumpulkan orang-orang kafir Quraisy di pelataran Masjidil Haram. Ya. Mereka begitu ketakutan, tertunduk. Kemudian Nabi naik di pintu Ka'bah dan mengatakan, kira-kira apa yang akan saya lakukan kepada kalian? Wah, tambah ngeri ya kan? Sudah nggak punya daya, sudah tidak punya kekuatan. Yang terpikir di kepalanya itu, udah pasti dibunuh ini, pasti habis riwayatnya gitu kan? Maka akhirnya mereka mengatakan, akhun karim, ibnu akhin karim. Itu kalimat-kalimat nyerah itu ya. Ya Rasulullah, engkau adalah saudara kami yang baik, orang tua kamu orang yang baik gitu kan. Minta belas kasihan. Dan ketika itu Rasulullah harus mengambil keputusan. Kira-kira itu akan diapakan tuh orang-orang yang dulu begitu jahatnya kepada Nabi dan para sahabat ketika berada di Mekah. Dan sekarang Nabi seandainya ingin membalas semua itu sangat mudah sekali. Maka Nabi mengatakan, fa inni aqulu kama qala akhi Yusuf. Nah, sejarah menjadi panduan, menjadi inspirasi untuk mengambil keputusan. Ya. Maka sesungguhnya aku mengatakan kama qala akhi Yusuf, sebagaimana yang dikatakan oleh saudaraku Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf disakiti oleh saudara-saudaranya, ya, ini kan kurang lebih sama, ya. Orang di Mekah pun itu adalah saudara-saudara Rasulullah, saudara sesuku ya kan, dan sebagainya. Dan Nabi Yusuf ketika itu juga disakiti oleh saudara kandungnya. Coba bayangkan 11 saudara kandungnya, ya walaupun tidak semuanya ya, Bunyamin itu tidak terlibat ya. Artinya mereka merencanakan Nabi Yusuf untuk dibunuh, dibuang. Orang saudara kandung berlaku kepada kita seperti itu, bayangkan coba. Ya, dari kecil dibuang, dipisahkan dari orang tuanya, dimasukkan ke sumur. Kemudian Nabi Yusuf pun menjalani begitu banyak penderitaan ya kan, dijual jadi budak, kemudian difitnah, masuk penjara. Masuk penjara pun bukan sebentar, tapi disebutkan lebih dari 10 tahun. Ya. Karena kita melihat endingnya bagus ya kita tidak merasakan. Tapi coba bayangkan ketika itu seandainya terjadi pada diri kita sendiri. Ya, sewaktu masih remaja dibuang, dibenci sama saudaranya, bahkan mau dibunuh. Kemudian di sana pun kita mendapatkan penderitaan yang berkepanjangan tidak sebentar. Kira-kira ketika dia sudah sukses dan melihat saudaranya itu ketika itu membutuhkan pertolongannya, nah, disinilah ujiannya, ya kan? Apakah kita akan membalas dendam? Apakah kita akan mengungkit masalah dulu mereka berlaku kepada kita seperti apa, gitu kan? Kita bisa berbuat semau kita, karena ketika itu kita berada di atas. Sementara mereka yang dulu pernah berbuat jahat betul-betul di bawah kita. Nah, maka kemudian Nabi mengambil kalimat sebagaimana yang Nabi Yusuf katakan pada saudaranya, la tathriba alaikumul yaum. Dah, hari ini sudah tidak ada apa-apa lagi. Sudah saya maafkan semuanya. Ya. Bahkan didoakan, yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni kalian, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah dialah yang maha kasih daripada semua yang kasih. Ya. Nah, ini menjadi inspirasi kita. Jadi ketika misalnya kita punya masalah yang mungkin tidak seberat Nabi Yusuf ya kan, nah, maka membuat kita untuk mudah memaafkan orang lain, mengambil inspirasi dari sejarah yang terjadi pada Nabi Yusuf. Bahkan Rasulullah sekalipun, Nabi yang paling mulia, ya Khalilullah, kekasihnya Allah, juga mengambil inspirasi dari kisah orang-orang terdahulu, di antara Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nah, ini bagaimana sejarah ini, kalimat ini menjadi inspirasi buat kita juga, menjadi petunjuk buat kita. Jadi kalau kita punya masalah yang mungkin serupa, mungkin dulu ada orang teman ataupun saudara berbuat jahat sama kita, ya, atau mungkin dulu ketika masih miskin dihina-hina,
masih susah, masih jomblo misalnya gitu kan. Nah, setelah sukses dan sebagainya, dulu yang menghina dan membuli kita tiba-tiba berada di sebaliknya karena roda itu berputar. Ya. Nah, apakah kita akan membalas semua apa yang mereka lakukan atau kita ingin menteladani para nabi dan rasul? Maka orang-orang beriman sudah sejatinya mereka mencontoh para nabi dan rasul. Ya. Karena kita adalah orang-orang beriman, maka sudah semestinya yang kita jadikan petunjuk dalam kehidupan kita adalah kisah-kisah mereka. Mereka tidak membalas dendam. Justru mereka memaafkan, dan orang yang tadi diumumkan dibunuh, salah satunya Ikrimah bin Abu Jahal, ternyata setelah itu dia masuk Islam dan menjadi pahlawan di kalangan kaum muslimin yang luar biasa. Ya, dimaafkan oleh Nabi dan akhirnya menjadi pejuang bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, jadi sejarah harus menjadi panduan hidup, tidak sekedar kita yang penting tahu dulu pernah terjadi begini, dulu kisahnya begini. Jadi bukan kisahnya dibesarkan, ya, tapi apa ibrahnya, apa pelajarannya, dan apa yang bisa kita jadikan panduan kita di dalam mengarungi kehidupan ini. Ya, ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi inspirasi. Yang berikutnya, ini juga sejarah sebagai panduan hidup, di antaranya ketika Rasulullah SAW ketika itu membagi ghanimah di perang Hunain. Jadi perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Mekah. Ya, yang ketika itu Rasulullah membawa 12.000 pasukan, yang mana awalnya mereka mengira sebanyak itu tidak akan terkalahkan. Ternyata Allah tegur, ya. Karena sebab kemenangan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jumlah yang banyak. Maka yang awalnya ketika itu kalah, setelah itu berbalik, kaum muslimin memenangi peperangan Hunain, ya. Dan ketika itu Rasulullah membagi ghanimah, harta rampasan perang itu kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Diutamakan mereka yang baru masuk Islam di kalangan orang-orang Mekah ketika itu, ya. Ada yang diberi 100 ekor unta satu orang, ada yang diberikan ratusan, pokoknya satu orang dapat 100 ekor unta, bayangkan, ya. Sampai sahabat-sahabat dari kaum Ansor dan Muhajirin yang dari Madinah tidak diberikan bagian. Ada kusak-kusuk nih, kasak-kusuk di belakang. Disebutkan dalam hadis, mereka mengatakan, wallahi in hadhi kismah ma'udila fiha. Sesungguhnya pembagian ini tidak adil. Wah, provokasi, ya kan? Ma'urida fiha wajhullah. Ini tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya. Kita sudah lama berjuang masuk Islam, nggak dikasih. Mereka yang baru masuk Islam baru kemarin dikasih 100 ekor unta. Wah, mulai kesak-kusuk di belakang. Dan kalimat itu mungkin sebagian sahabat yang keimanannya masih minim atau bermasalah terprovokasi juga. Benar ini, Rasulullah sudah lupa sama kita, udah ketemu sama saudaranya di Mekah, udah lupa sama yang di Madinah, itu kan. Sudah banyak suuzon, kemudian kata-kata yang sangat menyakitkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya, maka Rasulullah ketika itu berubah wajahnya. Ya, coba bayangkan, ya, seandainya antum misalnya nih, ya, mengasuh anak misalnya, dibesarkan dari mulai kecil, disekolahkan, dikuliahkan, gara-gara masalah kecil kemudian tidak ada rasa syukurnya gitu. Ya kan? Kira-kira jiwa manusianya gimana itu kan? Dari kecil diurus, ya kan, dibesarkan, dikasih biaya, ketika besar begini perlakuannya misalnya gitu kan. Ya. Atau kalian misalnya mendidik, ya, entah santri entah siapa misalnya, diajarkan ilmu, kemudian bahkan tidak sekedar semua fasilitas diberikan. Setelah mau lulus misalnya, gara-gara satu permasalahan kemudian menjadi
tadi ya, banyak misalnya seuzon dan sebagainya, karena tidak diizinkan pulang kampung misalnya. 2 tahun, 3 tahun belajar, gara-gara tidak diizinkan pulang kampung, Ustadz nggak adil. Yang itu boleh pulang, kenapa saya nggak boleh? Ya kan? Padahal bisa jadi nggak pulang itu karena sayang, ya kan? Kalau pulang kan nggak ketemu, ya kan? Makanya ditahan biar nggak pulang. Yang boleh pulang itu yang bermasalah misalnya. Ya, jadi begitulah ya. Kurang lebih begitu. Sahabat Nabi dibina di Madinah bertahun-tahun lamanya hanya karena suatu permasalahan, ya, yang mungkin belum mereka pahami. Tapi kemudian mereka sudah mulai kasakusuk, suuzon, dan berkata sesuatu perkataan yang menyakitkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, "Faman ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu." Siapa lagi yang akan adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Nabi itu orang yang paling adil. Kalau dikatakan pembagian ini tidak adil, terus siapa lagi mau adil kalau bukan Rasulullah? Akhirnya Nabi pun mengatakan, "Tsumma qala rahimallahu Musa, qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara." Ya. Semoga Allah merahmati Musa. Qad udhiya, yang Musa itu disakiti oleh kaumnya, bi aktsara min hadza, lebih banyak daripada ini, fasabara, maka dia bersabar. Nah, jadi kalau misalnya kita disakiti, ingat kata-kata ini, ya kan? Ini Rasulullah kan terinspirasi dari kisahnya Nabi Musa dalam Quran yang begitu banyak, ya. Dan ulama mengatakan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu mungkin ada di surat ini atau di surat yang lain. Itu ulama mengatakan tidak ada kisah yang sama. Nah, mungkin kita mengatakan, oh, kisah Musa dengan Fir'aun di surat ini sama dengan yang di surat itu. Ulama mengatakan tidak ada yang sama, walaupun sepertinya sama. Atau contoh nih, saya kemarin kan pakai baju putih ya ketika khutbah. Mungkin santri mengatakan ini baju Ustadz yang kemarin, padahal saya baru ngambil dari lemari ini. Nah, karena apa? Peci sama sarungnya sama, bajunya aja yang beda. Nah, begitulah, dikiranya sama padahal berbeda. Kalau kalian teliti kan kemarin kancingnya warna putih, sekarang hitam nih, ya kan? Artinya kalau kita teliti ada perbedaan di sana. Ini kebetulan aja ya. Kebetulan bisa jadi contoh gitu ya. Bukan sudah direncanakan, tidak. Artinya seperti itu, kisah yang dimuat dalam Al-Quran yang mungkin seperti berulang, sebenarnya tidak berulang. Makanya kalau kita ingin mengetahui tadi, melihat tafsir, ya, ada penekanan-penekanan di sana yang disampaikan oleh Allah di bagian mana. Ya, walaupun sepertinya kisahnya sama, tapi bahkan satu huruf itu menjadi maknanya berbeda. Jadi makna yang terkandung dalam Al-Quran itu bukan lagi dalam sebuah kata, bahkan satu huruf. Di balik satu huruf itu ada makna yang lain. Nah, ini luar biasanya Quran, mukjizat. Ya. Nah, jadi sejarah menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Kita mendapatkan perlakuan yang begitu tidak enak, ya, maka kita memilih seperti Musa. Musa itu disakiti oleh kaumnya itu bertubi-tubi, ya, bahkan sampai baru saja kaumnya itu diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun dan diberikan mukjizat yang laut terbelah, mereka bisa berjalan, kemudian ditutup lagi sehingga Firaun dan bala tentaranya tenggelam. Baru saya diselamatkan, ngelihat kaum yang lain menyembah patung, bilang sama Musa, Musa, coba buatkan Tuhan seperti dia gitu. Baru aja diselamatkan, ulah lupa gitu kan. Makanya dikatakan innakum qaumun tajhalun, kamu itu bodoh sekali gitu. Baru aja diselamatkan sama Allah, ngelihat ada orang nyembah berhala, minta dibuatkan berhala, ya kan, dan lain-lain. Jadi menjadi inspirasi ya. Rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza, lebih banyak disakiti dari apa yang kita terima, fasabara, tapi dia bersabar. Nah, maka sepertilah yang Rasulullah ambil sikapnya ketika sahabat berlaku tadi seperti itu. Maka kemudian Rasul mengatakan pada sahabat yang dari Madinah, apa kalian tidak ridho saya membagi ini kepada orang-orang yang baru masuk Islam?
Kalian lebih memilih mana? Pulang ke Madinah bersama Nabi atau pulang ke Madinah bersama unta dan kambing-kambing? Wah, maka sahabat ketika itu nangis semuanya. Ya Rasulullah, kami ridho dengan apa yang kau lakukan. Lebih baik kami pulang bersamamu ke Madinah daripada pulang bersama unta-unta dan harta-harta yang lainnya. Karena Rasulullah tidak bisa digantikan dengan begitu banyak kemewahan dunia. Nah, begitulah ya. Kemudian ini cocok untuk menjadi inspirasi bagi para pemuda ya. Seperti Nabi Musa yang berkata lifatahu kepada pelayannya. Siapa? Lifatahu di sini yang dimaksud Nabi Yusha bin Nun. Dulu waktu itu belum jadi nabi. Setelah itu kan Allah angkat jadi nabi. Apa inspirasi dari kisah Musa yang ketika itu mencari Nabi Khidir, ya kan? Ingin bertemu Nabi Khidir. Kemudian diberikan tanda bahwa pertemuan itu ada di antara dua laut, ya kan? Maka Nabi Musa pun berjalan menyusuri pantai, ya, bersama Yusha bin Nun. Yang ketika itu disebutkan di surah Al-Kahfi juga kan, beliau membawa bekal itu apa? Ikan kering, ya kan? Nah, sebenarnya ulama mengatakan itulah ya, orang yang ingin sukses menuntut ilmu itu ya makanya ikan asin gitu ya. Artinya apa ya, sederhana gitu ya. Karena kalau enak banyak makan akhirnya banyak tidur. Ya. Apa yang katakan Musa, la ruhu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Jadi keinginannya tuh kuat. Seperti bajah. Pokoknya aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Nah, mungkin santri punya semangat begitu juga. Tidak akan pulang kampung sebelum 30 juz. Walaupun harus 5 tahun ngapal di sini. Sambil jualan. Misalnya begitu ya. Ya kan? Jadi mengikuti perkataan Musa ya. Nggak akan pulang hatta ahfadha salasina juz'an. Atau saya akan duduk di sini bertahun-tahun lamanya membujang. Nah, ya. Misalnya begitu. Jadi keinginannya itu kuat. Tidak pantang menyerah, ya kan? Dan makna lain ya yang saya sebutkan tadi. Ya, kadang di balik kata itu ada inspirasi besar juga. Di situ disebutkan di Quran juga lifatahu. Wa qala Musa lifatahu, ya kan? Wa id qala Musa lifatahu. Fata di situ disebutkan hanya seorang pemuda. Fata itu fata. Ya, bukan nama. Seorang pemuda yang bersama Musa. Tidak disebutkan wa id qala Musa li Yusha, tidak. Ya. Padahal Yusha bin Nun ini seorang pemuda yang akhirnya diangkat Allah menjadi nabi, yang dulu ketika Musa menjadi nabi tidak mampu membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis. Malah disuruh perang sendiri, ya kan? Dah, Musa kamu sama ini Harun, ya kan, perang sendiri, saya lihat di sini. Nanti kalau menang kabarin ya. Itu kan ngelunjak banget, ya kan? Nggak mau masuk. Alasannya banyak. Wah, di sana itu banyak kaum-kaum yang keras. Nggak mau masuk kalau mereka nggak keluar. Diajak perang, ya udah kamu aja berdua, saya tunggu di sini. Nanti kalau menang kabarin. Nah, nggak mampu membawa Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis. Dan Nabi yang berhasil membawa masuk Bani Israel ke Baitul Maqdis adalah Yusha bin Nun. Artinya apa? Seorang pemuda itu, jiwanya itu yang penting karyanya. Nama nggak perlu disebut, nggak apa-apa. Ya, seperti Quran menyebutkan lifatahu. Nggak penting nama kita dibesarkan, nama kita disebut. Yang penting kita punya karya. Nah, ya, jadi misalnya kalian punya karya, habis itu seperti dilupakan, kita mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti begitulah Yusha bin Nun punya karya, tapi di Quran tidak disebutkan namanya sekalipun, hanya eksplisit saja, ya, sekedar disebutkan lifatahu, seorang pemuda yang bersama Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia ternyata adalah orang besar, punya karya, punya jasa yang luar biasa di kalangan Bani Israel, ya. Dan dia itu membawa masuk
Bani Israel ke Baitul Maqdis, ternyata Quran hanya menyebutkan eksplisit saja, ya, tersirat. Sebutkan lifatahu, seorang pemuda yang bersama Musa. Pemuda yang punya jiwa pemuda seperti itu. Mereka berkaya, beramal, bekerja. Setelah itu tidak mesti harus tampak di depan namanya, kemudian atharnya dan sebagainya, ya. Dan tidak pula sakit hati seandainya tidak disebutkan namanya, tidak dimunculkan, ya. Barangkali ketika ada sambutan yang saya hormati nggak disebut, kemudian besoknya nggak mau berjuang lagi, nggak mau berdakwah lagi, atau tidak mau beramal lagi, ya. Itu bukan jiwa para pemuda yang ada di Yusha bin Nun, ya. Mereka akan tadi berkaya, beramal, berbuat banyak kebaikan, walaupun kemudian tidak disebutkan namanya, ya. Nah, jadi sejarah sebagai panduan hidup menjadi inspirasi buat kita, ya. Yang tadi, ya, keinginannya kuat Musa alaihissalam belajar bersama dengan Nabi Khidir, dan hukuba, seandainya belum ketemu dia akan terus berjalan walaupun bertahun-tahun lamanya, ya. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri di surat Al-Kahfi yang begitu lengkap kisahnya. Kemudian, ini juga kisahnya ibunda Musa alaihissalam. Ini Sungai Nil, ya. Katanya begitu di Google, saya juga belum pernah ke sana. Tapi mungkin benar, ya, udah pernah ke Mesir, nanti dicek aja, ya. Benar nggak ini foto-fotonya ini? Ya, sungai yang panjang melewati perkotaan di Mesir. Jadi ketika itu Firaun punya aturan, setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Karena Firaun mimpi, kan, bahwa nanti akan ada bayi dari Bani Israel yang kemudian akan menggantikan posisinya sebagai orang penting di Mesir. Tapi kemudian menteri-menterinya protes. Ini kalau nanti semua laki-laki yang bayi laki-laki dibunuh, nanti gimana? Kedepannya nggak ada laki-laki, nggak ada yang bisa diajak bekerja. Dan perempuan ketika itu nggak mungkin diajak bekerja untuk misalnya bangun bangunan, bangun jembatan, bangun jalan misalnya, kan. Maka dia punya fatwa lagi. Setahun dibunuh, setahunnya enggak. Ya kan, ini fatwanya aneh, ya kan. Gara-gara mimpi kemudian bikin fatwa yang doif, ya. Yang aneh. Maka kemudian Nabi Harun kan tidak dibunuh. Kan Nabi Harun sama Nabi Musa itu kan jaraknya hanya setahun, ya. Tidak dibunuh. Nabi Harun itu saudaranya Musa. Makanya ketika ibunda Musa itu menyusui, datang ke kerajaan menawarkan jasa, kerajaan gak curiga karena ibunya membawa anak kecil juga, ya. Dan Nabi Harun itu termasuk nabi yang lahir di saat ketika itu tidak ada fatwa dibunuhnya bayi laki-laki. Sementara Musa lahir di saat aturan itu berlaku. Maka ibunda Musa ini cemas, ketakutan. Dan manusiawinya, kalau orang takut anak bayinya itu dalam kondisi bahaya, kira-kira normalnya itu dilindungi, dipeluk, atau dibuang, atau ditinggal begitu saja. Normalnya dipeluk, dijaga, dan lain sebagainya. Tapi justru ibunda Musa melawan nafsu itu, ya. Hawa nafsu manusianya kan begitu, kan. Ini Allah memerintahkan, kalau kamu fa'idha khifti alaihi, kalau kamu takut akan apa yang terjadi sama Musa, fa'alqihi fil yam. Malah disuruh menghanyutkan di sungai. Coba bayangkan, ini kan bagi orang yang tidak beriman, tidak mengikuti aturan Allah, ini nggak masuk akal. Masuk kita mengkhawatirkan bayi kemudian malah justru dihanyutkan. Siapa yang akan tahu nasibnya nanti? Disinilah inspirasinya. Jadi kalau kita mengikuti aturan Allah, nggak usah khawatir. Wala takhafi wala tahzani. Allah itu maha baik. Allah itu maha segalanya. Selama kita mengikuti aturan Allah dan betul-betul kita
mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, la takhaf wa la tahzan. Seperti dikatakan sama ibunda Musa, wala takhafi wala tahzani. Karena disebutkan ke perempuan ya kan, kalau laki-laki wala takhaf wala tahzan, kalau perempuan wala takhafi wala tahzani. Jangan takut, jangan khawatir. Bahkan dijamin sama Allah, inna radduhu ilaik, akan kami kembalikan nanti kepada kalian. Nah, ya. Kan banyak tuh janji dalam Quran. Tinggal kita mau menjalankan atau tidak. Di masalah sedekah misalnya, setan kan nakut-nakutin itu, asyaitonu ya'idukumul faqara. Setan itu menakut-nakuti kalian ketika kalian mau sedekah. Ya, ulama mengatakan ada 90 ayat lebih yang Allah menjanjikan pahala orang yang berinfak bersedekah. Keutamaan infak dan sedekah. Tapi ternyata banyak manusia yang lebih percaya kepada ucapannya syaitan yang cuma satu ayat di Quran disebutkan. Asyaitonu ya'idukumul faqara. Setan itu nakut-nakutin kalian kefakiran kalau berinfak dan bersedekah. Ya. Sama seperti ini. Sekarang kita percaya kan Musa akan dikembalikan setelah tahu endingnya ya kan. Dulu ketika masih kecil kan nggak tahu endingnya. Apakah nanti Musa beneran nggak dibalikin? Nanti Musa akan selamat atau tidak? Nah, ketika itu kan belum ketahuan kan, Musa masih bayi. Dihanyutkan, siapa yang akan menyelamatkan nanti, bagaimana nasibnya? Jadi ketika itu ibunda Musa tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tahunya karena sekarang sudah terjadi seluruhnya, sehingga kita bisa membaca dari awal sampai akhir. Oh ya pantaslah ngikutin karena inginnya begitu ya kan. Tapi kalau yang terjadi sama kita sendiri misalnya, nah contoh tadi misalnya masalah sedekah, nanti bakal fakir apa enggak nih? Wah nanti uangnya habis, oh nanti tabungannya enggak ada, nanti mau menikah susah misalnya gitu kan, tabungannya habis. Masya Allah ya, tadi artinya 90 ayat lebih Allah menjanjikan tentang pahala bersedekah. Manusia lebih percaya, yakin dengan ucapannya setan yang cuman satu ayat. Ada sekitar 10 menit lagi ya, biar nanti langsung sholat syuruk. Karena kalau masih bunyi itu berarti waktu syuruk, waktu muncul matahari, berarti masih dilarang sholat ya, sampai bergeser mataharinya sedikit. Baik, kita lanjutkan. Nah, maka kemudian ibunda Musa mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ilham ya. Artinya ada ilham. Bukan wahyu karena beliau bukan nabi. Diilhami ya. Maka kemudian dihanyutkanlah di sungai Nil. Dan ternyata Nabi Musa itu masuk ke aliran sungai yang melewati kerajaan. Padahal sungai yang kan artinya mereka Firaun itu membuat saluran sungai itu belok ke kerajaan. Jadi di situ bisa buat mandi-mandi orang-orang kerajaan gitu kan. Dan ternyata Musa belok ke sana. Bukan lurus gitu kan. Kalau lurus entah kemana. Itulah Allah mentakdirkan ya. Maka kemudian Nabi Musa itu dibawa pulang sama istrinya Firaun. Dan awalnya Firaun mau membunuh dan istrinya mempengaruhi Firaun. Ya, ternyata sehebat-hebatnya Firaun takut juga sama perempuan ya. Suami takut istri, bukan ya? Sayang istri ya. Nah, dibalik suami sayang istri, makanya akhirnya permintaan istrinya pun dikabulkan. Ya udahlah gitu kan. Nah, tapi Firaun itu sudah punya firasat nih, jangan-jangan ini. Gitu. Tapi dia tidak bisa melawan atau untuk tidak mengikuti kemauan istrinya. Kemudian Nabi Musa ini nggak mau menyusui siapapun, ya, nangis terus, sampai kemudian dibuatlah pengumuman dari kerajaan siapa yang bisa menjadi ibu susunya Musa. Maka ibunya mendekat, ya kan, dikabarkan sama saudaranya Musa perempuan yang ketika itu mengikuti Nabi Musa. Maka menawarkanlah jasa untuk menyusui Musa. Dan ketika itu ibunya membawa Harun. Maka orang kerajaan gak curiga, karena dia membawa anak kecil. Kan kalau gak punya bayi kan gak mungkin bisa menyusui, ya kan. Maka saudara Musa Harun ini tidak terlihat ya, kalau itu ternyata kakaknya saudaranya Musa. Maka ketika disusui sama ibunya, ya mau orang ibunya kan. Diamlah Musa karena disusui sama ibunya sendiri. Nah coba bayangkan,
Kalau mengikuti aturan Allah, betapa banyak keuntungannya. Yang kalau dia misalnya ibunya Musa tidak mengikuti perintah Allah, dibawa kabur ke hutan misalnya gitu kan, bersembunyi di gua, sudah perasaannya penuh ketakutan, ya kan? Masalah mungkin makan susah dan segala banyak kekurangan. Tapi karena ibunda Musa mengikuti perintah Allah, aman menyusui Musa di kerajaan, difasilitasi, bahkan digaji. Ya, coba bayangkan ya, apa ada di sini ibu-ibu menyusui anak sendiri digaji itu? Nggak ada kan? Ibu menyusui anaknya digaji sama negara, nggak ada. Tapi karena ibunda Musa mengikuti perintah Allah, betapa banyak keuntungan. Nggak ada rasa takut, bahkan dikawal ya kan? Karena ini anak kerajaan, ini anak kesayangan. Kemudian dikasih gaji, ya. Bahkan ketika itu ibunda Musa mengajukan permintaan karena dia bolak-balik repot, alasannya gimana kalau saya bawa pulang aja dulu ke rumah. Nanti kalau orang kerajaan mau datang ke rumah silakan kapan aja. Wah, ya kan? Boleh dibawa ke rumah, kembali bersama ibunya berkumpul. Ya, Masya Allah, ini kalau kita yakin dengan perintah Allah, yang itu justru melawan hawa nafsu kita, hasrat kita, keinginan kita, dan normalnya manusia. Tapi kalau itu perintah Allah dan kita mengikuti, maka kita akan mendapatkan keuntungan, kebahagiaan yang luar biasa banyaknya. Tapi tadi diuji dulu. Coba tadi bayangkan Musa, orang paling disayang sama ibunya, lahir malah dihanyutkan. Pikiran kita kan nggak tahu nanti bakal gimana. Ya, entah nanti dimakan sama ikan, entah nanti hanyutkan kemana nggak ketahuan, atau mungkin didapati sama tentara Firaun justru langsung dibunuh dan lain sebagainya. Ya, nah, jadi kisah-kisah itu harus menjadi inspirasi buat kita, menjadi penguat akidah dan keimanan kita. Nah, makanya itulah kemudian para sahabat itu betapa kokoh imannya, betapa kokoh perjuangannya membela Allah dan Rasulnya dan syariat Islam ini, karena sepertiga kisah yang termuat di dalam Al-Quran, sepertiga perintah adalah kisah, itu semuanya turun di kota suci Mekah yang ketika itu Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Nah, ternyata sejarah kisah itu tidak sekedar cerita, tapi juga menjadi inspirasi, menjadi penguat dan pengokoh keimanan kita. Maka anak-anak kita, generasi yang masih dini, perlu diajarkan kisah-kisah dan bisa mengambil ibrohnya apa, inspirasinya apa. Tidak sekedar yang penting menghafal nama, tahun kelahiran, ke tempat kejadian, tapi kosong dari pelajaran. Cara bertuturnya Quran dalam masalah sejarah adalah inspirasi, ya, menjadi petunjuk hudan, juga menjadi pembenar akan semua para kisah-kisah orang terdahulu, ya, dan menjelaskan apa yang terjadi di zaman-zaman sebelumnya. Ya. Nah, itu diharapkan kita belajar sejarah di Al-Quran dan Sunnah, dan insya Allah minggu depan kita lanjutkan di tema yang lain insya Allah, ya. Barangkali cukup sekian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita ambil pelajarannya. Jadi nanti kalau kita baca Al-Quran, melewati kisah-kisah, kita bisa dalami dan menjadi inspirasi. Dan kalau kita punya kejadian yang sama, itu kita bisa mencontoh, karena hari itu kan berulang. Watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas, hari itu dipergilirkan. Jadi sejarah pun akan berulang juga. Mungkin akan berbeda kadarnya, berbeda tempatnya, berbeda situasinya, tapi kita bisa mengambil inspirasi, mengambil pelajaran yang itu akan menjadi petunjuk di dalam kita mengalami kehidupan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.